Saat ku siapkan Tuhan dengar firman-Mu, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, katakan hatiku siap, hatiku telah siap Tuhan, firman-Mu, hatiku telah siap Tuhan, dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami ada karena pertolongan, perlindungan dari Engkau Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami sudah memuji menyembah Engkau. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, pakai kami. Terlebih hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Yang banyak keterbatasan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami hanya bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Salu. Baik. Saya berterima kasih kepada Pak Ketua STT untuk mempercayakan saya pada pagi hari ini. Ini satu kebanggaan saya. Kenapa saya bisa berbagi kepada dosen saya dulunya yang membimbing saya, yang mengarahkan saya, sekalipun saya gimana ya mahasiswa banyak tingkah lakunya yang tidak menyenangkan. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Martin, Pak Edward, Pak Ibu Froli saat ini. Jadi pada pagi hari ini kita membuka Alkitab kita Ibrani pasal 12 ayatnya pertama sampai ketiga. Biar saya baca sendiri sekali lagi. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ketiga.
Begini perikop firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan sama beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayatnya kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekunan memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menangguh bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amen. Terakhir dia berkata kepada kita teman-teman atau Bapak Ibu yang saat ini pada pagi hari ini, dia berkata kepada kita supaya kita jangan lemah dan putus asa. Saya tahu Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa di akhir-akhir ini banyak gejolak, banyak yang diperhadapkan kita supaya kita putus asa, supaya tidak ada semangat kita, supaya kita jauh dari hadapan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman, kita mau belajar. Maka saya kasih tema kepada kita adalah jangan lemah dan putus asa. Amin. Amen. Kenapa Bapak Ibu adalah jangan kita menjadi lemah dan putus asa adalah yang pertama, 3 hal yang kita sebenarnya banyak, tetapi karena waktu kita hanya 3 hal yang kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita jangan lemah dan putus asa. Yang pertama adalah karena kita punya tujuan dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Dan kedua adalah ayatnya pertama tadi adalah banyak orang yang menyaksikan kita. Dan ketiga adalah butuh namanya adalah perjuangan. Amin. Dan kita kembali ke perikopnya Bapak Ibu adalah dia berkata kepada kita pada pagi hari ini, temanya adalah jangan lemah dan putus asa. Kenapa kita tidak putus asa menghadapi segala problema yang terjadi saat ini Bapak Ibu adalah karena kita punya tujuan dan tugas kepada Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa tugas kita kepada Tuhan dan apa tujuan kita kepada Tuhan? Nah, tugas kita kepada Tuhan Bapak Ibu adalah supaya kita jangan putus semangat dan putus asa Bapak Ibu adalah kita punya tugas kepada Tuhan apa? Ketika kita diperhadapkan masalah, apa kita di situ? Kita sebagai anak Tuhan, apa tanggung jawab kita ketika kita diperhadapkan masalah, ketika kita diperhadapkan persoalan, ketika diperhadapkan masalah dalam keluarga kita, tugas kita di situ apa? Ya, biar kita renungkan dan itu pribadi Bapak Ibu adalah kita mau melihat pribadi kita. Bahwa ketika saya menjadi hamba Tuhan, memang menjadi hamba Tuhan tidak segampangnya. Ini terlebih ada yang ada di Serama, saya sudah duluan di STT Kataros, dan ketika kita mengambil satu kesimpulan dan satu keputusan saya menjadi hamba Tuhan, harus kita renungkan apa tugas saya dan tujuan saya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya bilang sama teman-teman, Bapak Ibu adalah tugas kita terhadap Tuhan adalah melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tugas kita adalah kita tidak lagi melihat masalah kita. Tugas kita adalah kita tidak bisa lagi yang melihat ini seperti ini, orang ini melakukan ini sama saya. Itu bukan lagi itu kita mau memberontak kepadanya. Tetapi tugas kita adalah diperhadapkan, kita bukan lagi sama manusia, adalah sama Tuhan. Dan tujuan kita Bapak Ibu adalah kalau kita melihat apa tujuan kita menjadi hamba Tuhan, saya lebih tertarik kepada Paulus. Ketika Paulus dulunya bagaimana kehidupannya yang dia mau membunuh seluruh Kristen, tapi ketika dia jadi hamba Tuhan, dia berkata, Filipi 3 ayatnya 13, ini yang aku lakukan
Aku melupakan apa yang di belakangku dan merangkak diri apa yang di hadapanku. Artinya tujuannya adalah dia bukan lagi melihat latar belakangnya, dia tidak lihat lagi masalahnya, dia tidak lagi melihat apa kondisinya saat ini. Tapi tujuannya dia harus menyelesaikan itu kepada Tuhan. Ya, supaya kita jangan putus asa, supaya kita jangan lemah untuk menghadapi segala problem yang terjadi ini, Bapak Ibu atau teman-teman, terlebih ada yang di asrama, adalah kita harus merenungkan tujuan saya, tanggung jawab saya, tugas saya terhadap Tuhan apa. Dan kedua, Bapak Ibu, adalah banyak orang yang menyaksikan kita saat ini. Kita anak-anak Tuhan itu adalah banyak orang yang melihat kita, Bapak Ibu. Ya, terlebih ini anak-anak Nias. Ya, ini ada anak-anak Nias di asrama ini. Angkat dulu tangan. Oh, haleluya. Ini kalian sekarang adalah di perantauan. Ya, banyak orang Nias ketika kamu tadi mengatakan saja di hamba Tuhan, orang yang lagi menyaksikan kamu. Ya, saya ambil contoh adalah di dalam permainan sepak bola, banyak orang menjadi penonton, banyak orang menjadi saksi. Tetapi satu hal yang saya bilang sama teman-teman Bapak Ibu adalah kalau kita melihat sepak bola, dua hal yang ada gejolak di situ. Ada yang pro sama kita, ada yang tidak pro sama kita. Nah, begitu juga kita di dalam Tuhan ini adalah banyak orang-orang yang melihat kita, orang itu mampu atau tidak. Ada juga orang yang mendukung kita, itu orangnya bagus. Ada juga orang yang bilang, itu tidak bagus orangnya. Maka saya bilang sama teman-teman adalah saat ini dipersiapkan kita. Ya, banyak orang melihat kita sejauh mana kita ada di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita ya tanggung jawab kita kepada Tuhan. Marilah teman-teman, Bapak Ibu, adalah kita merenungkan pribadi kita. Karena banyak di luar sana yang menyaksikan kita. Ada yang pro sama kita, ada juga yang tidak pro sama kita. Dan saya ambil contoh Bapak Ibu adalah seperti saya. Ini Bapak Ibu adalah, saya bisa sekarang ini adalah karena bimbingan dari STT. Ya, saya dipercayakan di desa itu Bapak Ibu adalah desa, bedalah kalau di Jakarta, ya pikiran sudah lumayan, sudah bagus. Tapi kita di kampung Bapak Ibu adalah tidak ada lampu, tidak ada itu wajib jalan kaki. Dan yang lebih serunya Bapak Ibu adalah pertama kali waktu saya nyampe di kampung itu tidak ada kamar mandi. 2018 saya nyampe di Nias itu, saya bilang, Tuhan, aku tahu bahwa ada tanggung jawab saya, ada tugas saya, dan ada juga tujuan saya kepadamu. Jadi ketika Tuhan izinkan saya ada di kampung, ya banyak memang orang, dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ada yang pro, ada yang tidak, ada yang membusukkan kita, ada yang menjatuhkan kita, ada yang mengatakan, kayak siapa kamu sebenarnya bro. Ya, tetapi saya mau bilang kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, sekalipun orang itu menjatuhkan kita, itu berusaha orang itu mau mencelakakan kita, berusaha orang itu mau menghancurkan kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang berkehendak, kalau kita semakin ada dalam Tuhan, itu semua hampa. Itu semua orang yang mau celakakan itu sia-sia. Ya, yang penting ya di dalam kehidupan kita harus utamakan Tuhan. Dan ini baru saya sampaikan kepada kita semuanya. Sebenarnya ini udah lama saya bersaksi baik di STT kita. Sebenarnya waktu saya memang waktu saya belajar di STT itu adalah orangnya keras. Dan saya tidak mau ya namanya saja orangnya dari kampung ke kota, banyak harus dipersiapkan dan ya adaptasinya adalah luar biasa. Jadi ketika saya diperhadapkan probleman yang terjadi waktu saya di asrama, di pelayanan, kalau saya putus asa waktu itu, kalau saya lemah waktu itu Bapak Ibu atau teman-teman, hidup saya bukan seperti ini sekarang. Tapi saya percaya waktu itu membuat saya semangat. Saya tidak pernah putus asa. Aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik kepada saya. Dia merancang bagaimana kehidupan saya selanjutnya menyenangkan hatinya. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini adalah kita belajar
adalah banyak orang yang menyaksikan kita. Banyak orang melihat karakter kita. Banyak orang yang melihat bagaimana tingkah laku kita. Terlebih di STT kita. Itu STT kita seluruh Indonesia ini dikenal. Ya. Tetapi marilah kita teman-teman adalah hanya satu tujuan kita. Sekalipun ada STT kita yang menghina, sekalipun ada orang yang mengatakan STT Kataros tidak baik, kita akan membuktikan kita. Ya. Makanya ketika saya nyampe di kampung, saya bilang, saya tidak belajar dengan teori, tapi saya belajar dengan yang real-realnya aja. Artinya, ya kita lihat aja kehidupan kita bagaimana. Tapi saya percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, sekalipun dia diperhadapkan masalah, sekalipun dia ditekan orang, dijatuhkan orang, saya percaya dia tetap nomor satu. Amin. Saya ini menyaksikan kepada teman-teman, saya bersaksi kepada teman-teman. Waktu saya di asrama, waktu saya di STT itu kadang dibilang sama saya, apa ya, gimana saya, karena saya orangnya biasa saja. Kadang orang bilang ini apakah benar di dalam Tuhan atau bagaimana sih kehidupan Siti Macatullo ini. Ya, terlebih waktu saya mau menyelesaikan S2, banyak orang-orang yang menjatuhkan saya. Ketika saya nyampe di Nias ini, banyak orang-orang yang mengatakan kepada saya, seperti ini kamu itu tidak bagus. Itu sistema itu dia seperti ini, seperti ini. Tapi saya mau bilang, suatu saat Tuhan akan tunjukkan. Kalau memang benar-benar perkataan orang itu, Tuhan tahu sendiri pribadi saya. Tuhan tahu sendiri bagaimana kehidupan saya. Tapi puji Tuhan teman-teman, makanya saya kalau ada orangnya di sini, orang Nias, kalau kamu sudah selesai, kalau ada kualitas kembali ke kampung, karena kita masih dibutuhkan di kampung. Ya, ini saya bilang sama adik-adik saya orang Nias ini, jangan tinggal di Jakarta. Ya, kalau kamu mau lebih bagus itu tinggallah di Nias. Biar tahu, biar ketemu sama orang-orang Nias itu bagaimana. Ya, saya bilang sama teman-teman untuk tinggal di Nias itu kita bangga loh. Kalau kita menghargai mereka, kalau mereka melihat kita ada dalam Tuhan, itu mereka menyambut kita itu dengan luar biasa. Dan sekarang saya kasih tahu sama teman-teman, saya juga dosen di ST Immanuel. Tidak pernah saya pikirkan itu bahwa saya jadi dosen nanti kalau saya sudah selesai. Tidak pernah. Tapi satu hal yang saya pegang, bahwa sekalipun orang bilang sistema itu adalah jauh dari hadapan Tuhan, itu katanya. Tapi Tuhan yang tahu hati saya. Akhirnya teman-teman, sekarang saya dipercayakan di Nias itu, pertama saya ketika saya nyampe di Nias, saya ya belajar di ST Immanuel untuk jadi pembantu di sana, untuk jadi dosen. Dan akhirnya teman-teman, saya juga dipercayakan di desa untuk jadi kepala desa. Itu bukan karena saya teman-teman. Kalau dilihat teman-teman, masih banyak yang pintar daripada saya. Masih banyak yang kaya daripada saya. Masih banyak orang-orang yang mampu daripada saya. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan yang mengangkat, tiada satupun yang bisa menghalangi kita. Makanya teman-teman yang ada asrama, ini saatnya kalian harus belajar bersyukur. Ini saatnya orang menyaksikan kalian bagaimana, apakah betul-betul kalian tadi dalam Tuhan. Dan ketiga teman-teman adalah hidup kita ini harus ada namanya adalah perjuangan. Ya. Ini kalau kita melihat ayatnya pertama saya baca teman-teman adalah karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita dan berlomba dengan teguh dan berlomba yang diwajibkan bagi kita. Artinya kita harus ada perjuangan supaya kita jangan putus asa, supaya kita jangan lemah teman-teman adalah kita namanya adalah butuh, namanya adalah perjuangan. Di dalam perjuangan itu teman-teman tidak enak. Yang ada di situ adalah penghinaan, pengkhianat. Sekali kita sudah melakukan yang terbaik, di dalam perjuangan itu teman-teman adalah tidak ada namanya enak. Karena saya sudah mengalaminya. Ya. Sekalipun yang menurut kita ini baik yang kita lakukan ini, tetapi di dalam perjuangan itu teman-teman kadang orang tidak melihat itu. Ya. Kadang hanya melihat bahwa kalau ada kelemahan kita maka orang itu itu tidak bagus. Dia tidak perlu melihat apa yang kita lakukan.
Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang pada pagi hari ini adalah di dalam kehidupan kita itu adalah butuh namanya adalah perjuangan. Ada perjuangan di dalam keluarga, ada perjuangan di dalam usaha kita. Saya tidak tahu apa masalah teman-teman saat ini, tapi saya percaya. Ya, saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu, tapi percaya bahwa itu namanya adalah perjuangan. Ya, ketika kita lepas dari perjuangan itu nanti indah teman-teman. Ya, mungkin saya bilang dulu nih, saya tinggal di Jakarta Tuhan. Kenapa lagi saya pulang kampung? Karena waktu saya pulang kampung itu bukan tinggal di kampung. Karena sebentar aja mau ke kampung, ya udah balik ke Jakarta. Lebih enak hidup di Jakarta. Tapi ketika nyampe di Nias itu teman-teman, itu perjuangan itu luar biasa teman-teman. Bukan seperti sekarang ini. Itu harus keluar air mata itu. Ya, karena kita diperhadapkan orang-orang yang bagaimana orang mabuk, orang kampung yang bukan seperti yang kita pikirkan. Tapi makanya teman-teman, namanya adalah butuh perjuangan. Ya, ketika kita udah persiapkan, kita tidak lemah dan tidak putus asa teman-teman, dan kita tahu tujuan dan tugas kita, dan kedua banyak orang yang menyaksikan kita, dan ketiga adalah butuh namanya adalah perjuangan di dalam Tuhan, dan bukan hanya di dalam Tuhan, butuh namanya adalah perjuangan. Di dalam mengejar juga karir itu butuh namanya adalah perjuangan. Di dalam untuk menyelesaikan juga kuliah butuh namanya adalah perjuangan. Ya, marilah teman-teman, saya tidak tahu apa perjuangan teman-teman saat ini. Tetapi saya minta dukungan dari teman-teman, perjuangan saya bagaimana kampung kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah perjuangan saya sekarang ini. Inilah tugas saya kepada Tuhan. Inilah tugas saya bagaimana Tuhan supaya orang-orang ya yang jauh dari Engkau, bagaimana supaya saya bisa komunikasi, bagaimana supaya saya bisa mendekati mereka. Tetapi saya bilang sama teman-teman, marilah teman-teman, adalah kita tahu tugas dan tanggung jawab kita pada Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa banyak orang yang menyaksikan kita. Baik buruknya kita, banyak orang yang melihat kita. Dan ketiga adalah kita harus butuh namanya adalah perjuangan. Ya, saya sekali lagi saya bilang sama teman-teman, saya bisa sekarang saya sampaikan kepada adik-adik yang ada di Serat. Saya ada sekarang ini karena bimbingan dari STT. Makanya ketika dari belajar, ketika kita masih duduk bangku di kuliah, jangan dulu banyak ya neko-neko lah. Yang seperti saya dulunya, saya katakan, dibilang kemarin itu semester 7 baru pacaran, sama langgar waktu itu. Jangan seperti itu teman-teman. Ya, apa ya yang ada di asrama, patuhilah. Kalau kami waktu itu semester 7 baru pacaran. Saya melanggar saya waktu itu. Saya pacaran sama adik kelas. Ya sampai sekarang ini pacar saya. Mudah-mudahan dia yang terbaik buat saya. Jadi saya bilang sama adik yang ada di asrama, fokus dengan Tuhan. Sekarang adik dipersiapkan di STT itu untuk mengembangkan STT kita. Ya, saya rindu itu teman-teman, itu ada ya di Nias inilah STT itu, karena di luar sana ada orang yang mengaku STT itu bangka, bagus, dan ada juga orang yang mengatakan itu tidak bagus. Itu bukan dari luar itu teman, itu karena dari dalam itu orang-orang yang menyaksikan kita tadi, orang-orang yang sudah belajar di STT itulah yang menjatuhkan kita juga. Ya, makanya saya bilang sama teman-teman, marilah teman-teman. Dan kesimpulannya teman-teman adalah segala sesuatu itu adalah yang kita pandang bukan siapa, adalah Tuhan. Ingat kesimpulannya, segala sesuatu yang kita pandang bukan orang lain, bukan siapa, tetapi yang kita pandang adalah Tuhan. Kenapa? Kalau kita pandang manusia kadang mengecewakan kita. Kalau kita pandang orang yang lebih dekat dengan kita kadang membuat kita kecewa. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan, marilah hanya satu tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini, karena kami belajar bagaimana supaya kami tidak putus asa, bagaimana supaya kami tidak lemah Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Terlebih saat ini Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak firman-Mu pada pagi hari ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.